Octavianus Maniani, pemain yang musim lalu juga memperkuat Persitara Jakarta Utara, mendapatkan kepercayaan penuh dari Ivan Kolev. Ya, Okto sekarang sudah menjadi salah satu idola di Sriwijaya karena dia juga berperan besar di Inter Island. Bagaimana pemain mungil ini kriteria sehingga Mustaqim masuk di hari-hari terakhir. Cristiano Lopez, pemain yang juga sempat membela Pelita Jaya. Dan juga pemain asal Brasil. Masih Danilo, muda saja anak Maruf yang dituju. Cristiano Lopez kembali ke Danilo Fernando, mengangkat bola ke tiang jauh. Cukup cekatan, mantan penjaga gawang Persela Lamongan, Fauzal Mubarok. Ya, menarik kita lihat kerjasama Cristiano Lopez dengan Danilo. Hanya saja memang belum cun dengan Marcio Sosa yang baru di hari-hari terakhir bergabung. Alangkah bagusnya kalau Membahayakan Kate Kayamba Gams. Tendangan bebas, Budi Sudarsono. Langsung ke tiang jauh, Budi Sudarsono masih berhasil ditip oleh penjaga gawang The Lobster, Yanuar Fernando. Senantiasa dipercaya sebagai kapten kesebelasan oleh Rahmat Darmawan. dan sekarang peran itu diambil oleh Kate Kayamba Gam. Ferry Aman Saragi ke tiang jauh, berhasil disambut oleh Fauzal Mubarok. Pelanggaran tampaknya dilakukan Marcio Souza terhadap penjaga gawang kedua Sriwijaya FC, Fauzal Mubarok. Ya, kalau kita perhatikan dengan jernih, sebenarnya tidak ada pelanggaran di situ. Kita lihat bahwa tidak ada gerakan dari penyerang-penyerang Deltras yang mengganggu penjaga gawang Mubarok. Di lini belakang Sriwijaya FC musim ini, mereka juga berhasil menarik Rahmat Latif, pemain muda, pemain masa depan Indonesia yang musim lalu memperkuat Persiram Raja Ampat. Pelanggaran tadi tampaknya dilakukan oleh Marcio Souza terhadap Gunawan, namun wasit kurang memperhatikan. Ya, hingga menit ke-29 terlihat jelas betapa besar peran seorang bek asal Brasil di Sriwijaya yang mengantar mereka menjadi juara Inter Island dan Community Shield. Yang belum bisa main Claudiono asal Brasil karena memang masalah ITC. Ya. Kita lihat bagaimana sentralnya seorang Claudiono yang bahkan disebut-sebut mampu mengimbangi kehebatan seorang pemain belakang Pierre Janka di Arema. Kita melihat timnya tidak begitu dominan, walau Deltras adalah tim promosi. Berbahaya dan gol! Kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh Gunawan. Di benteng pertahanan mereka, bagaimana bola liar yang terlepas dari pengawalan Gunawan berhasil disambar dengan baik oleh kapten kesebelasan Deltras Sidoarjo, Ferry Aman Saragi, dan terciptalah satu gol, 1-0. Betul, baru 3 menit yang lalu saya membahas bagaimana Gunawan sangat tidak bisa menggantikan peran Claudiono asal Brasil di lini belakang dari Sriwijaya. Ini memang kerugian yang besar bagi Sriwijaya. Kita lihat bagaimana begitu lamban dan terlambatnya Gunawan mengantisipasi bola. Sehingga dengan mudah kita lihat bagaimana Ferry Aman Sregar dengan kepala menempatkan bola yang memperdaya Mubarok. Kita lihat baru beberapa menit kita bahas bagaimana lemahnya Gunawan dalam menjaga lini belakang. Iya. Rubah kedudukan menjadi 1. No cam. Iya.
Berusaha melepaskan diri Park Jung-hwan. Pengawalan yang sangat ketat memang senantiasa diberikan oleh Dodok Anang terhadap Park Jung-hwan maupun terhadap Kate Kayamba Gams. Firman Utina, Supardi, Arif Suyono kali ini crossing Arif Suyono, Park Jung-hwan yang tuju, Kate Kayamba Gams. Sebuah scrimmage di depan gawang Delta Sidoarjo gagal dimaksimalkan oleh Kate Kayamba Gams. Musim lalu, Ferry Aman Saragi, pemain yang baru saja menciptakan gol pertama bagi Delta tadi, berhasil menciptakan 2 gol di divisi utama. Danilo Fernando kurang cermat, jatuh di kaki Kate Kayamba Gams. Cristiano Lopez kali ini kembali terjatuh Lopez. Ya, kita lihat bagaimana Gam sampai kepada posisi yang mestinya memang tidak perlu dia lakukan karena di situ ada Ridwan. Ini memang yang saya katakan tadi, porak-porandanya atau tidak terpola dengan baiknya serangan-serangan atau permainan dari Sriwijaya karena mereka tidak punya lini pengatur di Jenderal lapangan tengah mereka juga sudah tidak memperkuat lagi, ya, yaitu Zarahan Zarahan. Persipura. Ya, Dan 5 pemain yang Opan sebutkan tadi semuanya eksodus ke Persija sekarang di Ya. bawah Rahmat Darmawan. pemain yang melakukan blunder atas gol pertama Delta tadi, Gunawan. Ya, kita lihat bagaimana gerakan-gerakan yang tidak perlu dilakukan oleh Gunawan padahal ini posisi yang berbahaya. Ini Firman Utina, Kate Kayamba Gams, kembali pelanggaran dilakukan oleh Danilo Fernando terhadap Kate Kayamba Gams. Tahun ini Danilo Fernando telah berusia 31 tahun. Kate Kayamba Gams, pemain yang didaulat oleh Ivan Kolev sebagai kapten ke-11 Sriwijaya musim ini. Firman Utina, Park Jung-hwan, Budi Sudarsono. Sayang Masih lemah. sekali kita lihat bagaimana mestinya ini bola yang selalu menjadi makanan empuk buat seorang Budi. Peluang emas, asis yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana Budi dengan pelan seperti tidak terlalu menggunakan tenaga, hanya menendang begitu pelan. Hilanglah peluang emas yang dimiliki. Masuk menggantikan Octavianus Maniani. Danilo Fernando sebuah chop. Ya! Masih gagal dimaksimalkan oleh Marcio Souza. Ya, kita lihat bagaimana dengan mudahnya Marcio Souza melampaui 2 pemain belakang, lebih cepat, lebih tepat melakukan heading. Sayang arahnya yang terlalu melenceng ke sebelah kanan. Jaya FC, Firman Utina kali ini. Park Jung-hwan dituju. Terlalu mudah terbaca oleh Bejo Sugiantoro. Bola-bola atau umpan-umpan dari lini tengah Sriwijaya FC. Kembali menghasilkan Ya, kartu sebuah kuning kartu yang kuning ketiga. yang pantas menurut saya. Memang kita lihat bagaimana Gam melakukan gerakan yang bisa berbahaya bagi kaki dari pemain veteran Bejo Sugiantoro. Budi Sudarsono, masih Budi. Berusaha melewati 2-3 pemain Budi Sudarsono, kembali Cristiano Lopez. Masih Sriwijaya FC, Arif Suyono. Pelanggaran kembali dilakukan terhadap Arif Suyono. Ya, kita Kali ini oleh kembali ke Sutikno. Gam tadi, Ya. Bung Opan, bagaimana mestinya dia menenangkan dirinya karena 2 menit setelah dia dapat kartu kuning melakukan pelanggaran terhadap Bejo, dia mengambil penalti dengan kondisi ketenangan pikiran yang masih kacau. Dia mengambil penalti. Kita lihat sayang sekali peluang emas dibuang begitu saja oleh Kate Kayamba Gam. Pada pertandingan lain, Persibo Bojonegoro tertinggal 1-0 oleh tamu mereka PSM Makassar. Ya, kita lihat bagaimana Yanuar mampu mengantisipasi bola, melakukan gerakan dengan timing yang tepat. Sangat disayangkan bagaimana kapten ke-11 Kate Kayamba Gams gagal memaksimalkan tendangan penalti. Dan tampak Arif Suyono mendapatkan perawatan dari